Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Yang kami muliakan alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita senantiasa dalam naungan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berangkat dari diskusi saya dengan salah seorang yang mengaku dia adalah pemegang kemurnian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia bahwa orang yang di dalam kubur itu, orang yang pingsan, orang yang sedang tidur saja, tidak bisa mendengar suara, apalagi orang yang ada di dalam kubur, sehingga talqin mayit itu, orang di dalam kubur itu tidak mendengarnya. Maka bagaimana menjawab syubhat tersebut? Kalau seandainya orang yang di dalam kubur itu tidak mendengar apa yang disampaikan oleh orang yang masih hidup, tidak mungkin Nabi menyampaikan salam kepada mereka, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin fa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Di situ Nabi menggunakan mukhatab, dhamirnya kum, assalamu alaikum, keselamatan bagi kalian. Kalau mereka tak mendengar, tentu Nabi mendoakan dengan assalamu alaihim, keselamatan bagi mereka. Tapi Nabi mendoakan mereka assalamu alaikum, keselamatan bagi kalian. Itu dalil bahwa mereka mendengar apa yang disampaikan oleh orang yang masih hidup. Begitu pula dalam hadis sahih riwayat Bukhari, maka Nabi menjelaskan ketika sanak keluarga sahabat yang ikut memakamkan di kuburan dan mereka akan beranjak dari pemakaman, kata Nabi, innahu la yasma'u qar'a ni'alihim, mayit itu mendengar bunyi terompah, bunyi sendal orang-orang yang meninggalkan pemakaman. Itu dalil bahwa mereka mendengar apa yang disampaikan, apa yang menjadi doa-doa, salam atau ucapan-ucapan dari orang yang masih hidup. Apakah ketika kita mengirimkan sesuatu kepada mayit itu sampai atau tidak? Kalau tidak sampai, tidak mungkin Nabi menegaskan idza matal insan, kalau meninggal anak cucu Nabi Adam, inqata'a anhu amaluhu, putus segala amalnya, illa min thalathatin, kecuali tiga, illa min sadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariah yang sudah kita infakkan di jalan Allah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang pernah kita ajarkan, aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Maka doa itu sampai. Begitu pula pahala sedekah, begitu pula pahala umrah yang kita kirimkan kepada mayit sampai. Dalil, ketika datang sahabat kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ummi matat, ibuku meninggal dunia, afa atasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah untuknya? Kata Nabi, tasaddaq anha, sedekahlah untuknya. Afa ahujju anha, bolehkah aku berhaji niat untuknya pula? Kata Nabi, hujja anha, hajikan untuknya. Maka pahala sedekah yang kita kirimkan, apalagi doa serta bacaan-bacaan Al-Quran yang kita kirimkan kepada mayit, maka itu pahalanya sampai kepada mereka. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi mana dalil yang mensunnahkan untuk kita mentalqinkan mayit setelah mereka dimakamkan? Hadis riwayat Tabrani,
Hadis itu dikenal sebagai hadis Abu Umamah Al-Bahili. Ketika Abu Umamah Al-Bahili meninggal dunia saat sakaratul maut, dia mewasiatkan kepada orang-orang di sekitarnya. Kata dia, "Idza ana muttu," kalau aku meninggal dunia, "fasna'u bi kama amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna'a bi mautana." Maka buatlah sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami saat ada orang-orang yang meninggal dunia untuk membuat hal yang sama seperti itu. Hal tersebut apa itu? Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqal. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, dia berkata, dia bersabda, "Iza mata ahadun min ikhwanikum," kalau seandainya ada di antara kalian itu yang meninggal dunia, "wasawaitum at-turaba ala qabrihi," dan kalian sudah meratakan kuburnya, "falyakum ala ra'si qabrihi," hendaknya satu di antara kalian berdiri di bagian kepalanya, "wal yaqul," dan dia berkata, "Ya fulan bin fulanah, wahai fulan bin fulanah, fa innahu yasma'uhu wa yujib," dan orang mayit tadi dia mendengar kemudian dia menjawab. "Wal yaqul," dan hendaknya dia kembali berkata, "Ya fulan bin fulanah, wahai fulan bin fulanah," kepada mayit yang sudah terbaring di kuburnya. "Fa innahu yastawi qa'idan," maka mayit tadi akan duduk dalam kondisi yang lurus. "Wal yaqul," dan hendaknya dia kembali berkata, "Ya fulan bin fulanah, wahai fulan bin fulanah, fa innahu yaqulu," mayit tadi berkata, "arsyidna rahimakallah," berikan kami arahan wahai orang yang masih hidup, yang berkata tadi fulan bin fulanah, berikan kami arahan. Walakin la tash'urun, tapi kita yang hidup ini tidak merasakan jawaban mereka. Sebab kalau seandainya kita merasakan jawaban orang yang sudah meninggal dunia, maka kita mungkin tak akan sanggup mendengar jawaban dari mereka. Sehingga Nabi menegaskan hendaknya kalian membimbing mayit tadi, memberikan arahan kepada mereka, memberikan peringatan kepada mereka. Hendaknya kalian berkata kepada mereka, "Annaka tashhadu an la ilaha illallah," sebagaimana kalian ketika akan meninggalkan dunia, apa yang engkau ucapkan wahai mayit, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya, hambanya, utusannya, wa annaka radita bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa annal qur'ana imama wa radita bil qur'ani imama, engkau rida bahwa Islam adalah agamamu, wabil islami dina, engkau rida bahwa Allah adalah Tuhanmu, engkau rida Islam adalah agamamu, engkau rida bahwa Al-Quran adalah imammu. Maka itulah hadis yang menunjukkan bahwa sunnah bagi kita untuk mentalqinkan orang yang sudah meninggal dunia setelah selesai mereka dikuburkan. Disebutkan di dalam Hasyiah I'anatul Talibin ala Al-Fazi Fathul Mu'in bahwa Sayyid Abu Bakar Syata Ad-Dimyati berkata di dalam kitabnya, "Fa inna yustahabbu talqinun balighun walau syahidan." Kita disunnahkan untuk mentalqinkan mayit yang sudah dewasa walaupun dia wafat dalam kondisi syahid. Liqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa zakkir," dan berilah peringatan, "fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin," karena peringatan itu selalu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa ahwaju ma yakunul 'abdu ila tadhkir fi hadhil halah, kata beliau,
kondisi seorang hamba yang paling butuh terhadap peringatan itu adalah ketika mereka berada di dalam kubur dan mereka siap-siap akan ditanya, disoal oleh mungkar dan nangkir. Disinilah kondisi mereka paling membutuhkan terhadap peringatan, arahan, petunjuk. Oleh sebab itu kita disunnahkan untuk mentalkinkan orang yang sudah dimakamkan tadi. Hadis riwayat Tabrani. Apa kedudukan hadis itu? Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya At-Talkhis Al-Habir fi takhrij ahadits Ar-Rafi'i Al-Kabir, bahwa isnaduhu salihun, isnadnya, sanadnya, jalur periwayatannya adalah salih. Begitu pula yang disebutkan oleh Imam Sakhawi bahwa hadis ini terlalu banyak syawahidnya, maka tidak bisa dikatakan hadis ini bermasalah. Begitu pula disebutkan oleh Imam Ibnu Mulaqin di dalam kitabnya Al-Badrul Munir bahwa hadis ini isnaduhu la iskala fih walam ajid fihi ba'san. Aku tidak menemukan masalah di dalam hadis tentang kesunahan kita mentalkinkan mayit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu mentalkinkan mayit itu adalah ada dalilnya di dalam Islam. Mana dalil yang lain? Nabi mengatakan laqinu mautakum, talkinkan orang yang mati di tengah-tengah kalian. Karena Nabi tidak menyebutkan laqinu suqama'akum, laqinu mardakum, talkinkan orang yang sakit di antara kalian. Bunyi hadis itu laqinu mautakum. Oleh sebab itu talqin ada dua. Talqin saat sakaratul maut, laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talqinkan orang yang akan sakaratul maut dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian satu lagi, laqinu mautakum, talqinkanlah orang yang sudah meninggal di antara kalian, yang mereka sudah selesai dikuburkan, supaya mereka mendapatkan peringatan, kemudahan ketika mereka akan ditanya, disoal oleh malaikat munkar dan nakir. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.